welcome back to our school YouTube channel for Griska Channel. Kalian kembali lagi bersama aku Meta. Nah, dan hari ini aku tahu nggak sama siapa? Kalau kalian anak, khususnya anak AP nih ya, akomodasi perhotelan, kalian pasti tahu ibunya siapa. Kalau kalian nggak tahu, kebangetan. Nah, ini ada, aku sih cluenya sebentar ya. Ini adalah salah satu kaprok saya yang paling penyabar. Terus jiwanya itu jiwa-jiwa lawak, diem nggak ngapa-ngapain aja udah kayak lawak gitu kan, kayak suka menghibur gitu. Dan langsung aja kita ke Ibu Derianti. Ibu, gimana Ibu? Sudah selesai tegangnya? Sudah. Bisa kita mulai? Oke, Oke guys, dari tadi ibunya lagi tegang, jadi makanya aku mencoba untuk mencairkan suasana. Oke Ibu tahu nggak Meta undang ke sini untuk apa? Enggak tahu. Beneran? Beneran. Kemarin sekedar info ya guys. Ini adalah kaprok yang paling susah saya undang ya. Saya undang Sibo sampai 3 kali Sibo. Dan hari ini kebetulan saya dapat waktunya ya Ibu ya. Pura-pura ada waktu sibuk. kosong. Ada waktu kosong. Oke, Apa Sibo? ya. Pura-pura sibuk pura-pura biasanya. sibuk. Sekarang lagi kosong sebentar, jadi aku tarik ke sini. Oke? Nah, Ibu sebelum itu ayo kita kenalan dulu. Siapa tahu ada yang belum tahu Ibu kan, siswa baru yang kemarin baru ini. Silakan Ibu kenalan dulu. Perkenalkan ya, namanya Ibu Niputu Derianti, isi gelar SPD ya. Yes. Ibu dulu kuliahnya di Singaraja, jurusannya lumayan tidak nyambung ya dengan jabatannya Apa sekarang. tuh, Jurusannya S1 Pendidikan Kimia. Tapi kan Ibu ngajar juga kan? Ngajar kimia, Ya, ngajar ya. juga kimia Lanjut. di multimedia. Ya, lanjut. Apa lagi di perkenalan? Eh, Tempat tanggal lahir. Iya, tempat tanggal lahir. Ibu lahir di Tabanan, katanya ya, di Tabanan. Kata orang tuanya Ibu 17 Desember 1983 dulu Ibu lahir. Oke, umur? Umur sekarang 25 tahun. Nggak percaya. Kalau lihat dari mukanya enggak 25 Enggak, tahun. saya pikir 56 loh. Enggak, yang benar Bu, umur berapa? Berapa jadinya? Umur berapa? Hitung sendiri dah. Oke, seperti biasa ya guys ya. Kaprok-kaprok saya nggak mau dihitungin umurnya, jadi kalian hitung sendiri aja kalau kalian kepo ya. Nah, oke Ibu, Ibu dari di Pegri 4 tuh udah tahun berapa sih? Udah lama? Masuk Udah lama ke banget? sini. Iya. Pertama kali Ibu masuk ke sini tahun 2007. 2007. Oh, oke, 2007. Nah, kalau dihitung sekarang udah berapa tahun Ibu mengabdi di sini? 13 ya? 13 ya? 13. Nah, hitung Ya, sendiri dah itu. sekitar 13 tahun lah. Nah, pas Ibu melamar di sini, kenapa Ibu bisa kepikiran untuk melamar di SMK Pegri 4 Denpasar? Kenapa nggak sekolah lain kan ada gitu? Meta percaya jodoh? Saya nggak percaya jodoh Bu, karena jodoh saya sendiri belum datang sampai sekarang. Karena itu ya, jadi Meta gak mengerti Iya, dengan iya, jodoh. Ibu, kenapa? Mungkin saya berjodoh untuk bekerja di sini ya. Oh, berjodoh untuk Iya, bekerja. Nggak, maksudnya dari awal tuh Ibu kok bisa kepikiran ngelamar di sini nih gitu? Apa nggak ketemu sekolah lain aja di listnya Ibu? Nggak ada sekolah lain? Apa cuma satu-satunya di sini aja gitu? Sebenarnya ada sih di sekolah lain, cuma itu negeri. Negeri. Ya, kalau di negeri saya hanya berstatus nanti sebagai guru honor biasa. Jadi saya mencoba di sini karena kebetulan untuk waktu itu masih ada multimedia ya. Iya. Multimedia dengan jam kimia karena basic saya kimia, dan di perhotelannya saya jadinya megang IPA terapan. Saya coba melamar di sini dan astungkara saya diterima. Jadi saya belajar semua dari sini, dari nol saya belajar di sini. Jadi ya di sinilah jodoh saya. Oh, berarti jodohnya sudah di sini ya guys. Nah, maksudnya ya Ibu kan 2007 itu sudah melamar di sini. Itu pas pertama kali jadi guru itu jadi guru dulu, belum jadi kaprok nih? Belum, jadi guru dulu. Jadi guru dulu. Jadi guru honor waktu itu. Honor. Jadi kaprok itu kapan? Tahun berapa ya Ibu mulai jadi kaprok?
Ayo. Tepatnya. Hah? Lupa Ibu Lupa. tepatnya. Beneran? Iya, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Oh, berarti Berapa? sekitar 2016. 2017. 2017. Ya, 2017. Oh, berarti dulu sempat bukan Ibu ya, ganti-ganti sih katanya Bu ya. Iya, ganti-ganti. Oke. Nah, Ibu kan melamar di sini. Apa emang tujuan utama Ibu tuh Ibu kepikiran pengen jadi kaprok? Apa gimana? Kalau dari awal sih pasti enggak ya. Enggak, Seperti yang Ibu bilang tadi, basicnya Ibu itu kimia. Nggak mungkin cita-citanya jadi keprog AP kan. Ya cita-citanya Ibu ya pure jadi guru kimia gitu sebenarnya waktu itu. Terus karena kebetulan dikasih kesempatan oleh Bapak Kepala Sekolah mengikuti training di hotel dan disuruh belajar untuk materi yang baru di AP, ya Ibu berusaha untuk mengikuti dan akhirnya 2017 Ibu dijadikan kaprok. Masih belajar sampai tahun ini ya. Oh, tahun ini masih belajar sampai tahun ini. Oke, berarti kalau misalnya Ibu waktu itu disuruh nih sama Bapak jadi kaprok AP, apa Ibu langsung terima atau isi mikir dulu gitu? Ibu malah langsung bilang nggak bisa. Langsung bilang nggak bisa. Lalu kenapa masih tetap dijadikan kaprok AP sama Bapak? Waktu itu pilihannya mau jadi kaprok AP atau nggak usah sama sekali ada di sini. Oh, wow. Akhirnya Ibu istilahnya berusaha, bertekad untuk belajar. Belajar. Okay. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu masih belajar sampai tahun ini. Untungnya semua Bapak Ibu guru AP mendukung Ibu. Jadi apapun yang Ibu tidak paham, mereka semua membantu. Wih, tim AP solid ye. Tim AP emang ya solid sih Bu ya. Mendukung Ibu dengan jadinya. Kepalanya Ibu Derianti. Pasti solid guys. Nah, Ibu apa program nih yang udah Ibu susun untuk anak-anak AP selama menjabat nih? Program sih kalau yang secara garis besar itu satu memperlengkap sarana dan prasarana untuk praktek. Ya biar tidak jadinya SMK-nya kita SMK teori aja ya. Iya. Jadi SMK sastra. Jadi poin yang pertama itu untuk di AP melengkapi sarprasnya dulu. Ya, kemudian yang kedua itu meningkatkan SDM dari Bapak Ibu gurunya. Misalnya setiap tahun kita mengadakan program training guru ke hotel. Walaupun memang gurunya sudah profesional di bidangnya, tapi tetap nanti untuk menambah wawasannya setiap tahun kita adakan program training ke hotel lagi. Kemudian yang ketiga itu memprogramkan agar lulusannya itu berkualitas. Itu sih 3 besar yang program yang sudah saya buat selama ini. Oke. Untuk program-program yang sudah terrealisasikan apa saja Bu? Ya dari semua itu sih sudah semua ya. Sudah semua. Buktinya kan Meta kena AP kan. Bisa lihat sendiri bagaimana kondisi lab kita. Iya. Dengan fasilitas lab yang semua sudah lengkap, hotel kita itu setara dengan hotel berbintang. Kemudian lab laundry kita itu kemarin kita baru dapat bantuan DAK ya untuk mesinnya. Itu sudah. Kemudian lulusannya Meta bisa lihat sendiri. Kakak-kakak kelasnya, alumninya SMK Pegri 4. Gak ada yang nganggur. Iya, nganggur guys. rata-rata Seperti kerja yang ya. selalu saya bilang sama kalian, lulusan SMK Pegri 4 itu nggak ada sama sekali yang nganggur. Jadi kalau kalian selesai dari sini, pasti saya yakin kalau kalian berusaha pasti akan langsung dapat kerjaan ya Bu ya. Ya pasti. Oke Bu, bisa dong Bu dikasih tahu sedikit aja nih, kan ntar kita mau penerimaan siswa baru. Kita punya lab apa aja nih Bu untuk di AP sendiri nih? Fasilitasnya. Iya. Oke. Untuk di AP itu kita sudah punya 2 lab housekeeping, 3 jadinya ya. 3. Yang 2 kamarnya itu setara dengan hotel berbintang, yang lagi satunya itu kita khususkan untuk belajar making bednya saja. Kemudian 1 lab BA, 2 lab FO, kemudian 1 lab food and beverage, sama lab laundry. Itu yang sudah kita miliki ya. Jadi sudah lengkap ya Bu ya. Sudah lengkap dengan sarprasnya juga sudah lengkap di masing-masing lab itu ya. Sip guys, untuk kalian adik-adik nggak usah ragu kalau mau sekolah ke sini, langsung aja kalian boleh lihat-lihat dulu kan Bu ya ke sini. Boleh, silakan. Biar nggak ntar dikira kita ngomong doang kan, kalian boleh lihat ke sini untuk lihat-lihat fasilitasnya. Bener apa enggak seperti ini ya Bu ya? Iya, kita bukan SMK sastra ya yang cuma belajar teori-teori saja. Doang. Enggak, masih ada prakteknya dong. Iya. Oke Bu, selama menjabat nih, pernah nggak sih ada kendala Bu?
Kendala, seperti yang saya bilang, karena guru AP itu semua mendukung saya, jadi sejauh ini sih belum ada kendala yang dihadapi ya, yang terlalu inilah berarti artinya nggih. Apa yang saya ndak bisa itu pasti akan langsung dibantu oleh Bapak Ibu guru AP yang lain. Luar biasa ini, saya bangga banget loh jadi anak AP ini karena ya saya memang tahu sekali karena guru-guru AP ini sangat kompak dan juga solid sekali kalau saya lihat ya. Saya selalu kayak bilang ya mungkin saya nggak tahu TB juga kompak, MM juga kompak, cuma yang saya tahu karena saya jurusan AP, ibu-ibu sama bapak-bapak saya di AP sangat kompak sekali, ada di bawah gini ya Bu Dery ya. Apalagi semua senior ya. Iya bener. Oke Bu, bisa dong dikasih tahu sedikit, disebutin lah siapa aja tim ibu di Kaprok AP nih. Padahal saya udah tahu, cuma kasih tahu guru-gurunya. Gitu. Untuk yang di housekeeping itu timnya ada Bu Desa Sulastrini, kemudian Pak Agung Tony dan Pak Wayan Sutetenayo. Itu yang di housekeeping. Untuk tim laundry itu ada Pak Bagus Rudi, kemudian Pak Santike. Berdua saja di laundry. Untuk FO, nah kalau FO ini kita semua pakarnya punya ya. Kita ada pakarnya, beliau itu Jek Rake, Pak Gusti Ngurah Rake, kemudian Bapak Nyoman Sudiana, Bapak Kastawa, Bapak Sumerte, dan Bu Sriningsih. Itu tim FO. Nah semenjak tahun kemarin itu kan ada materi baru, food and beverage. Jadi karena Bu Sriningsih kemarin sempat juga mempelajari tentang servis, jadi untuk 2 tahun terakhir ini beliau saya bawa ke materi F&B, dibantu oleh Pak Kastawa. Untuk tim umum, materi-materi umum di perhotelan itu dipegang oleh Ibu Gungantari, sama Bapak Ngurah Darmo. Untuk bahasa Jepang kita punya Pak Dewo ya. Di perhotelan, khusus perhotelan di SMK Negeri 4 kita dapat bahasa Jepang untuk tambahannya. Khusus perhotelannya saja. Iya bahasa Jepang guys. Buat kalian yang kelas 10 pasti dapat nanti bahasa Jepang ya Bu ya. Iya. Nah Bu, guru-guru kita ini kan yang tadi Bu sebutkan itu berarti sudah semua berpengalaman kan Bu ya? Semua di praktisi hotel. ya. Oke Bu, kita berbicara tentang akomodasi perhotelan kan Bu ya. Gimana sih menurut Ibu pariwisata kita sekarang di Bali ini khususnya Bu ya? Pariwisata kita sedang mengalami krisis semenjak pandemi ini ya. Iya benar. Ya seperti yang kita tahu sudah hampir 11 bulan ya. Ya dari Maret ya sekitar 11 bulanan lah kita sudah mengalami krisis di bidang pariwisata. Iya benar. Tapi tetap kita harus optimis ya bahwa pariwisata harus segera pulih. Itu sih. Oke Bu, dengar-dengar nih Bu kemarin kan ada larangan WNA untuk masuk ke Indonesia. Mungkin Ibu ada sedikit saran lah untuk hal tersebut yang disampaikan oleh kementerian, kan dilarang WNA untuk masuk ke Indonesia. Ibu apakah ada saran mungkin untuk hal itu? Ya kita sebagai warga negara yang baik ya harus mengikuti arahan pemerintah, karena pastinya pemerintah mengeluarkan apa ya istilahnya itu larangan itu pasti ada sudah memikirkan ya. Cuma harapan saya pribadi agar pariwisata itu tetap dibuka. Kenapa? Karena kita khususnya di Bali ini kan hidupnya sangat tergantung dari pariwisata. Jadi pariwisata tetap dibuka tapi menggunakan prokes yang sangat ketat. Itu jadi tidak ada istilah perekonomian kita menjadi lesu seperti ini. Itu sih harapan saya. Nah tentunya harapannya Bu Dery tadi adalah harapan kita semua untuk pariwisata yang ada di Bali ya Bu ya, agar kembali normal lagi. Oke Ibu, sebagai closing nih, tadi kan Meta belum tanya, mungkin Ibu ada mimpi besarnya Ibu untuk SMK Negeri 4 Denpasar, apa Bu kira-kira? Mimpi saya pasti untuk SMK Negeri 4 Denpasar ini menjadi sekolah yang besar. Ya. tetap eksis khususnya jurusan perhotelan biar bisa
menjadikan tamatannya itu tidak ada yang nganggur, mencetak tenaga kerja yang handal. Itu sih harapan saya. Mungkin ada harapan lain dari segi misalnya saya kepengen dari segi fasilitas mungkin atau apa, ada nggak Ibu punya mimpi besar untuk khususnya untuk di AP ini, untuk sekolah juga boleh deh. Kalau fasilitas kita sudah lengkap Sudah lengkap fasilitasnya ya, cuma sekarang meningkatkan SDM-nya saja dan kualitas lulusannya itu saja. Berarti untuk Forgriska misalnya ada lagi nggak? Forgriska Jaya biar go internasional. Biar semakin banyak peminatnya ya. Tetap eksis. Ya. Kemarin kita juga udah menandatangani MOU ya Bu ya, dengan Jala Vocational College kalau nggak salah ya Bu ya. Thailand. Oke, luar biasa loh, Forgriska udah go internasional ya Bu ya. Oke, terakhir untuk siswa-siswa di rumah nih, kan lagi belajar dari rumah sekarang Bu ya, masih daring. Mungkin Ibu ada sedikit motivasi untuk anak-anak berkarya dari rumah nih Bu, silakan. Motivasinya, jangan pernah putus asa, jangan menyerah dengan kondisi apapun saat ini. Do the best itu saja. Pokoknya apapun yang dikerjakan itu biar bisa kita memenuhi kebutuhan hidup, itu saja. Ya, intinya jangan pernah menyerah dan putus asa. Oke, itulah guys ngobrol-ngobrol aku hari ini sama salah satu kaprok kita yang cantik, terus yang paling sabar kalau saya lihat-lihat ini ya. Sabar banget gitu orangnya. Tapi nggak subur-subur ya. Iya, tetap sini-sini aja. Oke, dan setelah itu adalah salah satu kaprok yang paling lawak sekali kalau menurut saya ya. Udah ibunya diem aja, itu nggak ngapa-ngapain aja udah muka-muka lawaknya itu udah kelihatan gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ibunya sangat menghibur sekali. Kalau nanti deh kalian boleh buktiin kalau kalian tahu banget ibunya, pasti kalian anggap ya ibunya diem aja nggak ngapa-ngapain aja tuh jiwa lawaknya tuh udah keluar gitu loh. Ya bener nggak Bu? Nah, meta berlebihan. Enggak guys, ya, kalian cari tahu aja sendiri nanti ya. Oke. Thank you yang udah nonton video ini. Semoga harapan-harapannya tadi Bu Dery untuk Forgriska Jaya atau untuk pariwisata kita bisa terwujud ya Ibu ya. Tentunya itu adalah harapan untuk kita semua. Oke, jangan lupa yang udah nonton video ini di like, comment, share, and subscribe. Dadah!